Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaisa dari kelas 9A, no absen 39. Saya akan mempresentasikan tentang dampak globalisasi di Indonesia. Yang pertama, dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup manusia. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser di antaranya dengan surat elektronik, email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan mudah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadi tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya, kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi.
Apa sih yang dimaksud dengan westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang dimulai kehilangan nasionalisme dengan menirukan atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Yang kedua, demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral dan demokrasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Tak dimungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan demoralisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Yang keempat, kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak kelanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak, media online maupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal atau kriminal, mulai dari pembunuhan, mutalitas, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas contohnya pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan posisi penduduk. 5. Pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan berbagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. 6. Kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Kenakalan remaja sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan
atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Yang ketujuh atau yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga memiliki sikap individualisme yang tinggi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.